إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena takwa adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "In tattaqullah yaj'al lakum furqana." Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian pembeda yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya jalan keluar dari segala macam urusan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema khutbah Jumat pada kesempatan kali ini adalah ahammiyatu ihdaril ikhlas fil ibadati kulliha. Pentingnya menghadirkan keikhlasan di dalam seluruh amal ibadah. Pentingnya keikhlasan dan menghadirkannya di dalam amal ibadah kita, karena ikhlas adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an.
Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ini menunjukkan kepada keikhlasan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk supaya beribadah dengan ikhlas hanya untuk Allah dalam mengerjakan amal ibadah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa'budillah mukhlishan lahuddin." Maka beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas hanya untuk Allah dalam mengerjakan ketaatan. Pentingnya keikhlasan yang kedua, dan ini merupakan akidah seorang muslim. Amalan yang tidak ikhlas tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun jumlahnya banyak, meskipun keluar keringat berkucuran, meskipun keluar darah yang banyak, meskipun merenggang nyawa, jika tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ana aghna asy-syuraka'i 'ani asy-syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku adalah zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang beramal ibadah, dia mensyirikkan aku di dalamnya, aku tinggalkan dia dan amalannya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan yang tidak ikhlas. Walaupun letih, capek, keluar banyak keringat, keluar banyak darah, keluar banyak usaha, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa btughiya bihi wajhu." Sesungguhnya Allah tidak menerima dari amalan apapun kecuali yang benar-benar ikhlas hanya karena Allah dan dicari wajah Allah di dalam amalan tersebut. Lalu bagaimanakah menghadirkan keikhlasan saat beramal ibadah? Yang pertama, yaitu hendaknya seseorang tidak ingin dilihat atau tidak ingin didengar kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a yura'illahu alaihi wa man sam'a sam'a Allahu alaihi." Siapa yang memperlihatkan amal agar mendapatkan pujian manusia, memperdengarkan amal agar mendapatkan pujian manusia, Allah Subhanahu wa taala akan bongkar hakikatnya bahwasanya dia beramal bukan hanya karena Allah, tetapi ingin dilihat, didengar oleh manusia. Kemudian kiat menghadirkan keikhlasan di dalam beramal adalah menyembunyikan amal lebih dia sukai dibandingkan memperlihatkan amal, meskipun amal tersebut boleh diperlihatkan, seperti sedekah. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'alaihi wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang mensedekahkan hartanya baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Di dalam ayat ini sirran wa 'alaniyah. Orang-orang yang mensedekahkan hartanya dalam keadaan rahasia
atau dalam keadaan terang-terangan boleh bersedekah, tetapi dia lebih suka bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. In tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian nampakkan sedekah itu baik, jika kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada orang yang berhak, maka itu lebih baik bagi kalian. Salat sunnah tersembunyi di dalam rumah lebih disukai dibandingkan salat sunnah qabliyah ba'diyah di dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Ini disebabkan karena di dalam rumah lebih ikhlas dibandingkan di tengah orang banyak di dalam masjid. Kemudian kiat menghadirkan keikhlasan yang ketiga adalah amalan di tengah orang banyak sama dengan amalan saat di dalam rumah tidak dilihat oleh manusia. Sebelum azan Jumat, sebelum pengumuman DKI masjid, kita semua baca Quran, kita semua berdoa, berzikir. Mungkin hanya sedikit sekali yang membuka media sosial ataupun main game, sedikit sekali. Karena memang banyak yang lihat, malu untuk melihat yang haram-haram, malu untuk melihat yang tidak layak di masjid. Tetapi pertanyaannya, apakah itu kita lakukan saat kita di dalam rumah sendirian, tidak ada yang melihat kecuali Allah dan dua malaikatnya? Makanya para ulama menafsirkan keikhlasan adalah istiwa'u a'malil 'abdi fi adh-dhahiri wal batin. Samanya amalan hamba saat di hadapan orang banyak dan saat ketika sendirian. Sebagaimana bapak-bapak sekalian sidang hadirin Jumat yang berhadir saat ini, tadi baca Quran saat di hadapan orang, maka baca Quranlah saat di rumah. Itulah tanda keikhlasan. Sebagaimana seseorang salat nanti ba'diyah Jumat, maka salatlah di rumahmu, karena itulah tanda keikhlasan. Karena ikhlas samanya amalan seorang hamba saat di sendirian ataupun di tengah orang banyak. Yang keempat, kiat menghadirkan keikhlasan adalah hendaknya seseorang senantiasa tidak ingin populer di tengah orang banyak, tidak ingin viral, apalagi dengan amal ibadahnya di tengah orang banyak. Dan ini adalah PR kita bersama di tengah kemudahan memperlihatkan amal di hadapan manusia. Dan nanti ada saja yang berretorika, mereka tidak ingin ria, hanya sekedar ingin berbagi. Hati-hati, hati kita lemah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling bertakwa, paling ikhlas, beliau senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu beliau, mengatakan, atakhafu alaina wa qad amanna bi. Mengapa engkau terlalu banyak berdoa seperti itu wahai Rasulullah? Apakah engkau takut kepada kami? Kami telah beriman, kami telah jadi orang muslim. Kata Rasulullah SAW, "Naam, innal quluba baina asbu'aini min asabi'ir rahman, yuqallibuha kaifa yasha." Iya, kalbu manusia di antara dua jari jemarinya Allah. Allah membolak-balikan hati manusia sekehendaknya. Awalnya ikhlas, akan tetapi kemudian ingin dipuji. Berapa yang komen, berapa yang like,
atas perbuatannya. Berapa yang mengucapkan Masya Allah, Barakallah, Tabarakallah. Jagalah amalmu. Capek-capek beramal, tetapi nanti di hadapan Allah, di hari kiamat, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an manthura. Kami hadapkan semua amalnya, ternyata di akhirat amalnya bagaikan debu-debu yang berterbangan, dan itu pasti terjadi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى ومن العمل بكتابك واتباع بسنتك برحمتك ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, berikan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin negeri ini untuk senantiasa taat kepada Engkau, menegakkan Al-Quran, mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlahum wa mazziq jam'ahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minina fi Gaza. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukminin yang lemah di kota Gaza, Palestina, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahlikil kafara al-yahud wan nasara. Ya Allah, hancurkanlah kaum Zionis Yahudi yang menjajah kaum muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.